mahasiswa hebat. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kanal Miska, Guru Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Cermining Gresik. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem kontrol pneumatik. Penasaran kan? Ayo kita lihat video. Halo siswa-siswi hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan sistem kontrol pneumatik di bidang otomasi industri. Anak-anak, pernahkah kalian melihat mesin yang bergerak maju mundur secara otomatis? Atau sebuah sistem penjepit yang bekerja cepat dan presisi? Ya, rahasianya adalah tenaga udara bertekanan atau yang biasa disebut dengan sistem kontrol pneumatik. Apa sih sistem kontrol pneumatik itu? Atau sistem pneumatik? Sistem pneumatik adalah udara dikompresi, kemudian disalurkan dan diubah menjadi gerakan. Atau simpelnya, sistem yang menggunakan udara bertekanan sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan gerakan mekanis. Ya anak-anak, mengapa industri memilih pneumatik? Yang pertama karena aman, sederhana, mudah perawatannya, dan cepat. Selanjutnya, dalam sistem pneumatik ada bagian-bagian utama yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kompresor. Yang kedua adalah FRL atau Air Service Unit. Yang ketiga katup kontrol. Yang keempat adalah aktuator. Selanjutnya anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang kompresor. Apa itu kompresor? Kompresor adalah energi utama atau alat utama yang menyuplai energi dalam sistem pneumatik. Selanjutnya, Air Service Unit atau FRL di sini menjaga kualitas udara yang akan diarahkan ke sistem pneumatik. FRL di sini ada filter yang digunakan untuk menyaring kotoran dan debu. Regulator mengatur tekanan agar stabil. Lubrikator memberikan pelumasan untuk komponen supaya memastikan udara bersih dan tekanan sesuai. Selanjutnya katup kontrol atau kontrol valve. Dia digunakan untuk mengatur arah aliran udara, kemana udara akan mengalir. Kontrol valve biasa dikontrol secara manual, mekanis, dan elektrik. Selanjutnya aktuator atau silinder pneumatik. Silinder pneumatik digunakan untuk mengubah energi udara yang bertekanan menjadi gerakan mekanis maju atau mundur, atau mungkin ada yang berputar. Selanjutnya, di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, ada 4 komponen utama. Supply-nya adalah kompresor, filternya adalah air service unit, kemudian ada kontrol valve atau katup yang mengarahkan aliran udara. Yang keempat adalah action, yaitu dengan silinder maju atau mundur. Jika posisi katup berubah, maka arah gerakan silinder juga akan ikut berubah, sesuai dengan gambar yang di sini. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mensimulasikan langsung rangkaian pneumatik murni pada sebuah aplikasi bernama FluidShip. Ya, kita sekarang akan membuat simulasi rangkaian sistem pneumatik secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, di sini saya menggunakan aplikasi namanya FluidSim yang biasa digunakan untuk simulasi pneumatik dan elektropneumatik. Kita klik file new. Kemudian di sini kita coba dengan rangkaian, kita pilih teks dulu ya. Rangkaian pneumatik murni.
Oke. Nah, kita membuat rangkaian pneumatik murni dengan single acting silinder terlebih dahulu. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan supply-nya dulu. Di sini supply adalah kompresor ya, dan air service unit. Karena kalau tidak ada sumber atau supply, maka pneumatik tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian kita butuh silinder ya, dan kita membutuhkan tombol valve 3/2. Valve 3/2 kita hubungkan ke air service unit, kemudian ke aktuator. Kita klik 2 kali di valve 3/2 ini. Nah, di sini secara manual kan kita ganti dengan tombol, dan satunya kita spring return supaya bisa kembali pada posisi semula ketika setelah ditekan. Kita oke. Nah, di sini kita kasih ya, terminator. Kita bisa simulasikan ini dengan cara klik start di sini. Kita klik start, kita simulasikan ketika kita tekan tombolnya, dia akan maju ke depan. Ketika kita lepas, dia akan mundur ke belakang. Kita tekan, maju ke depan, lepas, mundur ke belakang. Ya, habis ini kita akan praktekkan langsung secara fisiknya. Oke, lanjut praktek langsung. Di sini langkah pertama kita sudah mempersiapkan kompresor, dan di sini ada air service unit. Kemudian di sini ada terminal. Kemudian sesuai gambar rangkaian yang tadi kita buat, kita harus mempersiapkan tombol valve. Ini ada tombol valve. Ini ada tombol valve 3/2. Kita pasang dulu di sini. Kemudian kita membutuhkan silinder tunggal atau single acting cylinder. Kita pasang single acting silindernya. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita melihat gambar lagi dan kita harus merangkai sesuai gambar yang kita kerjakan tadi. Dari air service unit ke terminal, kemudian dari terminal dia menuju ke tombol valve 3/2. Kita hubungkan dengan cara memasukkan selang ke lubang terminal. Sekali lagi, masukkan selang ke lubang terminal. Ini silinder tunggal dengan kontrol langsung. Kemudian setelah kita rangkai, pastikan regulatornya kita buka. Juga kita pastikan tekanan udaranya muncul ya. Di sini tertera di 5 tekanannya. Kita nyalakan, kita buka regulatornya, kemudian kita tekan. Nah, saat ditekan, silinder akan maju ke depan. Sebelah sini biar lebih terlihat. Saat ditekan, silinder maju ke depan. Saat dilepas, silinder akan kembali. Kenapa bisa kembali? Karena kita menggunakan tombol valve yang dia ada spring return-nya, jadi dia bisa kembali ke posisi awal lagi. Kita ulangi lagi, ini saya tekan, silinder akan maju ke depan dan akan mundur ke belakang ketika kita lepas. Kita lanjut ke praktek berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan mempraktekkan single acting cylinder dengan rangkaian pneumatik murni secara tidak langsung. Oke. Nah, di sini single acting cylinder seperti tadi, ini secara langsung. Kita tinggal
tambahi saja dengan valve 3/2 ya. Kita langsung hubungkan ke silindernya. Saya rapikan dulu ya. Kita hubungkan ini ke silinder valve 3/2 nya. Nah, karena ini valve 3/2 dia dengan input pneumatik dengan spring return ya. Dan kita oke. Kita hubungkan ke sini, ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini juga kita hubungkan ke sini. Ya, sudah jadi. Ini silinder tunggal dengan kontrol secara tidak langsung. Oke, kita coba play. Ya, ada trouble di situ. Ya, tidak masalah karena muncul ini karena tidak ada terminatornya. Nah, kita coba diberi terminator. Kita klik. Kita coba play lagi. Oh, tidak ada masalah lagi. Kita tekan tombolnya, silinder maju ke depan, kita lepas, silinder mundur ke belakang. Maju ke depan, mundur ke belakang. Oke, kita langsung praktekkan secara realnya. Praktek selanjutnya kita akan merangkai single acting cylinder ini dengan kontrol tidak langsung. Sesuai dengan gambar rangkaian yang kita persiapkan tadi, kita tinggal menambahkan valve 5/2 dengan single masukkan di sini ya, dengan single inputan pneumatik. Kita akan coba sesuai dengan gambar rangkaian yang kita persiapkan. Rangkaian tadi tidak perlu dibongkar karena semuanya sudah ada dari regulator dan air service unitnya, kemudian ada tombolnya juga dan silinder tunggalnya. Tinggal kita menambahkan valve 5/2 yang kita persiapkan. Kita masukkan ke sini. Nah, dari tombol dia mengarah ke inputan valve. Ya. Kemudian ya, sesuai dengan gambar yang kita rangkai, kita masukkan ke terminal. Dan ini dari valve-nya, output-nya kita hubungkan ke silinder. Kita nyalakan lagi, kita tekan tombolnya, silinder maju ke depan, kita lepas, dia kembali lagi ke belakang. Jadi kita sudah mensimulasikan bagaimana kita menggambar sebuah rangkaian pneumatik, kemudian kita mempraktekannya secara langsung. Berdasarkan tadi, kita dapat melihat bahwa industri pasti sangat membutuhkan penerapan sistem pneumatik ini. Contohnya di apa? Di mesin pengepakan, di mesin sistem sortir barang, kemudian di mesin stempling dan sistem penjepit. Dari yang tadi kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa kompresor adalah komponen supply yang dia menyuplai udara bertekanan ke sistem pneumatik. Kemudian air service unit atau FRL dia terdiri dari penyaring dan pengatur untuk membersihkan dan mengatur tekanan dan melumasi udara yang akan mengarah ke valve. Valve berfungsi untuk mengarahkan aliran udara, mengontrol arah, laju, dan tekanan aliran udara. Sedangkan aktuator dia menghasilkan gerakan dari tekanan udara atau mengubah energi udara menjadi energi mekanis. Ya, langkah selanjutnya anak-anak setelah kita paham materi ini, kita akan melanjutkan bab berikutnya. Kita akan belajar mengenai elektropneumatik dan integrasi dengan PLC. Akan lebih kompleks lagi, tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Mari kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.